Seringkali perasaan itu datang tiba-tiba, kadang saat bangun tidur dengan kepala berat, atau di malam Rabu setelah semua pekerjaan selesai, saat mencuci piring atau saat menggosok gigi, saat mencoba menata kembali hari yang telah berlalu, seolah-olah bisa membungkus hidup dalam sebuah cerita. Namun yang saya dapat hanyalah potongan-potongan peristiwa yang kabur, wajah-wajah yang samar, dan pertanyaan kapan terakhir kali saya benar-benar bahagia. Anehnya, tidak ada yang salah, tidak ada musibah, tidak ada masalah besar, tapi rasa hampa itu berputar-putar dalam perut. Semakin cepat menjalar ke seluruh tubuh, saya merasa sedih tanpa alasan. Saya mencoba mencari penyebabnya, apakah saya kurang minum air, apakah saya sudah berbicara dengan seseorang hari ini, ataukah karena hujan turun di luar. Pikiran saya berputar, berusaha mencari jawaban, namun tidak ada satupun penyebab pasti. Mungkin kesedihan ini hanyalah akumulasi dari hal-hal kecil, kesepian, penyesalan, rasa malu, kegagalan, semua menumpuk perlahan hingga berubah menjadi beban yang terasa tak tertahankan. Dalam momen-momen itu, masa depan merasa mustahil untuk dibayangkan. Setiap harapan untuk hidup yang lebih baik langsung dipatahkan oleh pikiran pesimis. Bertemu teman hanya mengingatkan saya bahwa orang lain tampak lebih bahagia. Menonton film favorit justru membuka kenangan lama ketika film itu dulu memberi rasa hangat. Bahkan berjalan di taman terasa aneh, seolah dunia tidak ingin melihat wajah saya yang muram. Namun mungkin kesedihan ini bukan tanda bahwa hidup saya gagal. Mungkin ini hanyalah bagian dari palet warna yang membentuk sebuah lukisan besar. Seperti karya seni, hidup tidak hanya diisi oleh warna terang, tetapi juga dengan bayangan yang gelap. Seorang penyair pernah menulis tentang warna-warna kesedihan. Ada kesedihan orange, kesedihan cemas dan gelisah, seperti balon orange yang hanyut di atas pegunungan bersalju. Ada kesedihan hijau, kesedihan di masa transisi seperti upacara kelulusan, atau benda-benda baru yang mengingatkan kita pada perpisahan. Dan mungkin yang paling sering kita alami adalah kesedihan abu-abu. Kesedihan abu-abu adalah kesedihan tanpa alasan, seperti manusia salju yang perlahan meleleh dalam badai salju. Itu tidak logis, tidak perlu dijelaskan, ia hanyalah rasa sedih itu sendiri, mungkin tanpa sebab yang jelas, namun bahkan warna abu-abu memiliki fungsi, memberi bayangan, mengingatkan kita bahwa semua yang ada di dunia bersifat sementara. Momen-momen yang paling kita hargai pun akan kehilangan makna jika tidak pernah berakhir. Kita menolak keindahan sebuah lagu hanya karena akhirnya berhenti. Mungkin kesedihan yang datang tanpa alasan ini justru punya peran yang lebih penting, menjaga bentuk melalui kekosongan, memberi makna pada kefanaan, mengajarkan cinta sekaligus penerimaan pada akhir. Saya mulai memahami bahwa kebahagiaan memerlukan jeda berupa ketidakbahagiaan. Tanpa itu, ia hanya menjadi kepuasan hambar tanpa rasa, seperti musim kesedihan datang dan pergi. Dan bagaimana musim dingin memberi ruang bagi bunga-bunga, musim semi untuk tumbuh, kesedihan pun memberi kesempatan kita untuk berduka, melepaskan dan akhirnya melangkah maju dari apa yang sudah berlalu. Menerima kesedihan adalah cara untuk melucuti jiwa kita, mengosongkan dengan penuh kasih, hingga hanya tersisa esensi dari hal-hal yang benar-benar berarti. Kita tidak bisa menolak kedatangan musim dingin, sama seperti kita tidak bisa menolak perasaan sendiri. Ada alasan mengapa kata menekan begitu dekat dengan depresi, karena setiap kali kita menolak untuk merasakan sesuatu, justru disitulah akar dari penderitaan kita bersembunyi. Pertanyaan kemudian adalah perasaan apa yang selama ini kita hindari untuk dirasakan. Ini bukan seruan radikal untuk bertindak, justru sebaliknya. Dorongan untuk terus mencari penyebab, membedah setiap masalah, seringkali hanya menambah kebingungan. Kita tidak bisa berpikir keras untuk keluar dari jurang naik turun perasaan. Tapi ini juga bukan undangan untuk terjebak dalam kasihan pada diri sendiri, menghabiskan berjam-jam dengan layar dan distraksi, hanya untuk menutupi luka. Yang dibutuhkan hanyalah pengakuan sederhana bahwa kesedihan, betapapun irasionalnya, bisa menjadi batu pijakan menuju pemahaman diri. Dengan mengizinkan diri sedih, kita mungkin akan melihat bahwa emosi itu bukanlah satu blok gelap yang menindih kita. Ia lebih halus, berlapis, hadir dalam berbagai nuansa terang dan gelap, dan di sanalah tersimpan petunjuk tentang siapa kita dan apa sebenarnya yang sedang kita jalani di dunia ini.